Bab 1985. Tubuh pedang tak terkalahkan. 1. Melompat keluar dari alam semesta saat ini. Jason tiba-tiba berkata, "Bagaimana mungkin?" Clue tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak mungkin?" Jason dengan serius berkata, "Guru suci, bahkan penguasaan dan Raja Iblis sebelumnya pun tidak bisa melompat keluar dari alam semesta saat ini. Bagaimana mungkin ada yang mampu melompat keluar dari alam semesta saat ini?" Clue mengerutkan kening dan berkata, "Logika seperti apakah itu? Jika mereka tidak bisa melompat keluar dari alam semesta ini, apakah itu berarti orang lain juga tidak bisa?" Jason tersenyum pahit dan berkata, "Mereka adalah jenius di antara para jenius." Clue bertanya lagi, "Lalu, mengapa kamu yakin kalau tidak ada orang yang lebih jenius dan lebih jahat dari mereka?" Jason terdiam. Clue tersenyum dan berkata, "Jangan menilai semua orang dengan pemikiran dan pengetahuan sendiri, karena beberapa orang mungkin sudah melampaui pengetahuan kita. Apakah kamu mengerti?" Jason mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Selesai berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Tapi, Guru Suci, jika orang di baliknya benar-benar sekuat yang Guru Suci simpulkan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menyerah?" Clue menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak boleh menyerah." Jason mengerutkan kening, dia sedikit kebingungan dan bertanya, "Mengapa?" Clue tersenyum dan berkata, "Biarkan klan iblis kuno bertarung dengannya." Jason terkejut dan berkata, "Ini..." Clue mengedipkan mata dan berkata, "Kita tahu bahwa orang di baliknya sangat kuat, tapi apakah klan iblis kuno tahu?" Mereka tidak tahu. Selain itu, klan iblis kuno juga sangat kuat. Biarkan mereka yang bertarung dengan Mile, kita cukup mendukung mereka dari belakang. Bukankah itu ide yang sangat bagus? Jason dengan serius berkata, "Apakah klan iblis kuno akan bertarung dengan Mile?" Clue tersenyum dan berkata, "Pasti." Jason bertanya, "Mengapa?" Clue tersenyum dan berkata, "Karena Mile sudah bekerja sama dengan penguasaan. Kita tidak berani memberi terlalu banyak waktu kepada penguasaan, apalagi klan iblis kuno. Tentu saja, kita juga perlu mengendalikan hal ini." Selesai berbicara, dia perlahan memejamkan kedua matanya. Jason tidak berani mengganggunya, dia tahu trik apa yang sedang dimainkan oleh guru sucinya ini. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata, "Beritahu klan iblis kuno bahwa kekuatan penguasaan sedang pulih dengan cepat. Jika mereka tidak datang lebih cepat, penguasaan dengan kekuatan puncak akan kembali muncul di hadapan mereka." Jason memberi hormat, kemudian pergi dari tempat itu. Clue berbaring di atas kursi. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum, lalu mengambil buku kuno sebelumnya dan lanjut membaca. Di dalam menara kecil, di bawah bimbingan Ladia, Mile benar-benar meningkat dengan sangat cepat. Pada detik ini, Mile akhirnya mengerti betapa pentingnya bimbingan dari orang lain. Karena dapat menghindari sekian banyak jalan yang salah. Awalnya, dia memang telah setengah mencapai alam tubuh dewa. Setelah kultivasi keras selama bertahun-tahun, dia telah mencapai momen paling penting dalam membentuk tubuh dewa saat ini. Namun, ada satu masalah kecil. Kekuatan ilahi. Dia harus mengandalkan kekuatan ilahi untuk membentuk tubuh dewa. Di depan Mile, Ladia dengan serius berkata, "Aku mengabaikan satu masalah, yaitu tidak ada kekuatan ilahi di alam semesta ini." Mile tersenyum pahit dan berkata, "Kakak, apakah kamu sedang bercanda?" Ladia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku mengabaikan masalah ini." Mile dengan serius berkata, "Apakah itu hanya bisa dilakukan dengan kekuatan ilahi?" Ladia mengangguk. Mile menatap Ladia, kemudian Ladia berkata, "Aku memiliki kekuatan ilahi,
Tapi jika aku membentuk tubuh dewa untukmu, aku akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi dan aku tidak dapat meningkatkan diri. Begitu anggota mereka dan Master Klan Iblis Kuno datang, kita akan jatuh dalam bahaya. Selain itu, meskipun aku menggunakan kekuatan ilahiku, itu mungkin juga tidak cukup bagimu. Millet terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, apakah boleh menggunakan kekuatan lain? Ladia bertanya, kekuatan apa? Millet berkata, kekuatan Lydia. Ladia tercengang sejenak, lalu berkata, apakah kamu masih bisa menghubunginya? Millet menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa. Tapi, selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang biru gaib. Pada saat ini, pedang biru gaib telah mengalami penerobosan alam. Meskipun hanya beberapa hari berlalu di luar, di dalam menara kecil itu telah berlalu puluhan tahun. Pada saat ini, Jiwani telah sepenuhnya menyerap jiwa-jiwa sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai sekarang. Mungkin hanya Lydia yang mengetahui tingkatannya saat ini. Jiwani tiba-tiba bersemangat dan berkata, majikan muda, maukah kamu bertarung denganku? Millet tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jiwani, apakah kamu suka bertarung sekarang? Jiwani berkata, itu bisa menyerap lebih banyak jiwa. Millet menggelengkan kepala dan berkata, dasar anak kecil. Selesai berbicara, dia menatap Ladia dan berkata, Ladia, aku memiliki sebuah ide lancang, yaitu gunakan pedang ini untuk membentuk tubuh dewa bagiku. Pedang ini tidak hanya mengandung kekuatan yang kuat dan mengerikan, tapi juga memiliki kekuatan Lydia. Dari segi kekuatan seharusnya sudah cukup. Ladia terdiam untuk beberapa saat, kemudian berkata, aku tidak pernah melakukan hal itu, juga tidak pernah mendengar ada orang yang melakukan hal tersebut. Millet tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menjadi orang pertama yang melakukan hal ini. Ladia menatap Millet dan bertanya, apakah kamu serius? Millet mengangguk dan berkata, aku serius. Ladia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, boleh dicoba. Tapi, aku tidak tahu konsekuensi tak terduga seperti apa yang akan muncul. Millet tersenyum dan berkata, asalkan tidak mati saja. Ladia menatap Millet dan berkata, jangan khawatir, ada aku, kamu tidak akan mati. Millet tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, ayo kita mulai. Selesai berbicara, dia langsung menusuk pedang biru gaib ke perutnya. Brak! Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Millet. Millet seketika memelototkan mata dan merasa bahwa tubuhnya hendak meledak. Pada saat ini, Ladia segera berkata, jalankan teknik inti yang kuberikan padamu, cepat. Bersambung. Bab 1986. Tubuh pedang tak terkalahkan. 2. Millet tidak berani bertindak gegabah. Dia segera mengoperasikan teknik inti yang diberikan Ladia kepadanya dan dia segera mulai menyerap kekuatan Jiwani. Millet dengan serius berkata, Jiwani, apakah ini benar-benar tidak berbahaya bagimu? Jiwani tersenyum dan berkata, tidak. Tapi, majikan muda kelak harus membawa aku mengisi kembali kekuatanku. Millet tertawa dan berkata, aku pasti melakukan itu untukmu. Jiwani berkata, lanjutkan. Menurutku, penyerapanmu cukup lambat. Millet terdiam. Di samping itu, Ladia menatap Jiwani dengan penuh makna. Penyerapan Millet tidak lambat, melainkan sangat cepat dan sangat banyak, tetapi Jiwani mengatakan dia sangat lambat. Yang berarti, pedang itu jauh lebih mengerikan dari perkiraannya. Seberapa tinggi tingkatan pedang ini sekarang? Dia juga tidak tahu.
Setelah pedang tersebut mengalami penerobosan alam, Ladia pun tidak mampu mengetahui kekuatannya lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, setelah Miley menyerap kekuatan yang terkandung di dalam pedang biru gaib, auranya juga meningkat dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, di bawah bimbingan Ladia, tubuh fisiknya juga mulai mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Namun, dia selalu fokus dalam mengawasinya, karena dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Dia takut akan terjadinya sesuatu yang di luar dugaan. Harus diketahui bahwa kekuatan pedang biru gaib itu bukanlah kekuatan ilahi. Dia juga tidak yakin apakah itu bisa berhasil. Pokoknya, mereka ingin mencoba dulu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, aura Miley semakin kuat. Pada akhirnya, seluruh dunia di dalam menara penjara alam bergetar karena itu. Di samping itu, ekspresi Ladia terlihat semakin serius. Jika terjadi sedikit kesalahan, Miley tidak akan bisa pulih untuk selamanya. Sekitar 1 jam kemudian, tubuh fisik Miley mulai bergetar dahsyat. Ladia mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Miley berkata dengan suara getar, "Aku merasa seperti akan meledak." Ladia dengan serius berkata, "Kekuatan yang terkandung di dalam pedang ini sungguh sangat mengerikan." Selesai berbicara, dia menatap Miley dan bertanya, "Bisakah kamu bertahan?" Miley berkata, "Aku bisa bertahan secara paksa." Ladia mengangguk dan berkata, "Jalankan kekuatan di dalam tubuhmu itu sesuai dengan cara yang aku katakan." Miley berkata, "Baik." Selesai berbicara, dia mulai menuntun kekuatan kuat di dalam tubuhnya itu secara perlahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, sekitar 1 hari kemudian, Miley menyadari bahwa tubuh fisiknya sedang mengalami perubahan secara perlahan. Ladia dengan serius berkata, "Tubuh fisikmu sedang berubah, yang membuktikan cara ini ampuh. Tapi, jangan ceroboh." Miley mengangguk, dia tentu tidak berani ceroboh, ini bukanlah lelucon. Ladia terus menatap Miley dan tubuh fisik Miley saat ini sedang berubah dengan kecepatan yang terlihat cepat, namun dia menyadari bahwa ada sutra pedang yang tersembunyi di bawah kulit Miley. Saat melihat adegan itu, Ladia mengerutkan kening. Sutra pedang. Apakah itu karena keberadaan pedang itu? Tentu bukan. Tetapi karena Miley menyatukan tubuh pedang tak terkalahkan miliknya saat sedang berlatih tubuh dewa. Awalnya, dia hanya ingin mencoba, dia tidak menyangka kalau itu akan berhasil. Tubuh dewa ditambah dengan tubuh pedang tak terkalahkan. 1 bulan kemudian, aura pada tubuh Miley saat ini telah kembali tenang. Miley tiba-tiba berdiri dan ruang hampa di sekelilingnya langsung retak pada saat dia berdiri. Di samping itu, Ladia berkata, "Sudah berhasil. Sudah berhasil." Miley membuka kedua matanya, mengangkat kedua tangannya dan ruang hampa di sekitarnya hancur lagi dalam sekejap mata. Pada saat ini, Ladia tiba-tiba berkata, "Kamu bukanlah tubuh dewa." Miley menatap Ladia dan Ladia berkata, "Kamu lebih mengerikan daripada tubuh dewa." Selesai berbicara, dia melihat Miley dan berkata, "Kamu menambahkan teknik inti lain sendiri." Miley mengangguk dan berkata, "Tubuh pedang tak terkalahkan. Sekarang aku adalah tubuh dewa dan juga tubuh pedang." Terdapat sutra pedang yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam tubuh fisiknya saat ini. Jika bertarung dengan orang lain, akan menghasilkan efek ajaib. Ladia berkata, "Aku akan menjelaskan misteri tubuh dewa ini kepadamu." Miley segera berkata, "Baik." Meskipun dia telah mencapai alam tubuh dewa saat ini, dia masih tidak terlalu memahami dan tidak terbiasa dengan tingkatan alam tersebut. Untungnya, adalah dia. Selanjutnya, Miley mulai mengenal tingkatan alam tersebut di bawah bimbingan Ladia. Di langit berbintang tertentu yang tidak diketahui,
Clue duduk di depan istana dan setumpuk buku kuno terletak di sampingnya. Selama ini, dia selalu membaca buku jika tidak ada hal yang perlu dilakukan. Membaca adalah salah satu hobinya. Pada saat ini, Jason tiba-tiba muncul di depan Clue. Dia memberi hormat dan berkata, "Guru suci, seorang utusan iblis dari klan iblis kuno telah tiba lebih dulu." Clue mengedipkan mata, lalu berkata, "Segera persilakan dia masuk." Jason keluar dan tidak lama kemudian, dia membawa seorang tetua berjubah hitam ke depan istana. Tetua berjubah hitam itu memberi hormat dan berkata, "Guru suci." Jason segera berkata, "Akhirnya kalian datang." Tetua berjubah hitam melihat Clue, lalu bertanya, "Apakah kekuatan penguasaan telah pulih?" Clue menggelengkan kepala dan berkata, "Belum pulih total. Tapi, diperkirakan dalam waktu 3 hari, kekuatannya tidak hanya akan pulih, bahkan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Clue dengan serius berkata, "Karena dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu memiliki banyak benda ilahi, di antaranya adalah menara kecil. Menara ini sangat mengerikan, 100 tahun berlalu di dalam setara dengan sehari berlalu di dunia luar." Jason melihat Clue dengan sedikit kebingungan. Tetua berjubah hitam itu semakin mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Clue dengan serius berkata, "Itu adalah fakta. Benda ini dikatakan berasal dari luar alam semesta dan telah mengakui pemuda itu sebagai tuannya. Pemuda itu juga bekerja sama dengan penguasaan saat ini. Kepalaku sakit. Sebelumnya, dia juga membantu penguasaan untuk melawanku. Dia juga mengancam bahwa kelak akan membawa penguasaan kembali ke dunia dewa kuno untuk memusnahkan aula suci dan klan iblis kuno." Jason terdiam. Bersambung.